Madwiyanti Ramadan. Oh, Firda yang sudah. Nanti Firda kalau ada tolong di anu ya. Pada 14 nantilah itu ya. Kita mulai saja yang baru dulu. Komputasi akbar. Oke. Nah, ini yang kemarin ya. Saya review dulu ya. Yang kemarin kita bahas tentang algoritma clustering K-means ya. Jadi ini yang cukup populer. Jadi saya review saja ya. Jadi kita punya data mana? Misalnya kita sudah punya data loh, mana datanya? Oh ini dia, ini ya. Ya coba perhatikan kita punya data ini nih. Ini ya. Nah ini. Kenapa? Aduh, ya. Baru. Oke, ini ya. Misalnya ya, kita punya data 2, 4, 6, 15, 17. Ya. Nah, kita akan membuat cluster untuk kelompok data ini berdasarkan karakteristik dari data tersebut. Ya, apa yang dimaksud dengan karakteristik di sini yaitu suatu sifat atau hal yang membedakan antara satu klaster dengan klaster lainnya. Jadi kalau Anda perhatikan angka 2, 4, 6, 15, 17, maka menurut Anda sebelum kita menerapkan algoritma clustering K-means, menurut Anda ini cocoknya ada berapa klaster ini? Apakah satu klaster saja, atau 2 klaster, atau 3 klaster, atau seterusnya? Bagaimana menurut Anda kira-kira? Kalau kita punya kelompok data seperti ini nih. Bagaimana menurut Anda? Apakah kelompok data 2, 4, 6, 15, 17 itu cocok dinyatakan dalam satu klaster atau tidak? Bagaimana Tidak, menurut Anda? Ya? Tidak, Pak. Nah, tidak. Jadi kalau tidak berarti kalau begitu, pada kelompok data ini ada karakteristik yang berbeda. Seandainya karakteristiknya sama semua, maka kita mengatakan bahwa data ini cocoknya satu klaster saja, Pak. Nah, itu karena ada hal yang berbeda di sini. Oke, menurut Anda cocoknya berapa klaster ini kalau kelompok data ini menurut Anda? 2, Pak. 2, Pak. Ya, kenapa 2? Kenapa hanya 2? Kenapa enggak sekalian 1 juta klaster gitu misalnya? Kenapa hanya 2 klaster menurut Anda? Secara ini ya, secara intuisi aja dulu itu ya. Oke. Kenapa? Karena apa pertimbangan Anda? Ya. 246 itu berdekatan. 246 berdekatan, good. Terus? Ya, terus yang 15, berapa tadi? 15, 16? 15, 17? 15, 17 juga berdekatan, Pak. Tapi berjauhan antar klaster. Tolong itu anunya ya. Diperjelas dulu. Apa tadi? Yang pertama apa tadi? 2, 4, 6 itu berdekatan, Pak. Makanya dia dikelompokkan jadi satu klaster. Terus yang 15, 17 juga dia berdekatan, makanya jadi satu klaster.
Apalagi pertimbangannya? Karena berdekatan, 246 berdekatan, 15, 17 juga berdekatan. Nah, terus antar klasternya itu berjauhan, Pak, karakteristiknya. Nah, Jadi di sini kamu menyebut karakteristik. Nah, apa yang dimaksud dengan karakteristik? Nah, sebaran data 246, 15 ini. Kalau saya itu dari segi dekat atau jauhnya, Pak. Kalau kita bicara dekat dengan jauh itu menyatakan apa itu? Selisih, Pak. Selisih. Bahasa lainnya selisih secara matematik atau fisika apa namanya? Jarak, Pak. Jarak. Betul, ya. Jadi karakteristiknya adalah jarak, bahwa 246 itu jaraknya berdekatan. 15, 17 juga berdekatan, tetapi 246 dengan 15, 17 itu berjauhan. Sehingga berdasarkan karakteristiknya dalam hal ini adalah jarak, maka sebaran data ini itu tidak cocok jika dinyatakan dalam satu klaster. Ya, kenapa tidak cocok dalam satu klaster? Karena ada yang berdekatan betul, ada yang berdekatan, tetapi ada juga yang berjauhan. Ya. Jadi kalau berdekatan itu cocok satu klaster, tapi kalau berjauhan itu mesti beda klaster. Nah, itu. Ya. Jadi dua syarat klaster terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik itu ya bisa dibuat klaster dengan baik. Yaitu yang pertama bahwa jarak antara setiap elemen dalam satu klaster itu dekat atau tidak berbeda secara signifikan, ya. Jadi 246 itu dekat satu sama lain. 15, 17 juga dekat satu sama lain. Tetapi antara 246 dan 15, 17 itu tidak berdekatan. Sedemikian sehingga apa? Kita mengasumsikan bahwa kelompok data ini, sebaran data ini itu tidak cocok kalau cluster. So, klaster yang baik itu ada dua di sini ya pertimbangannya. Apa itu syarat terbentuknya klaster yang baik? Yang pertama adalah ini karakteristik elemen antar klaster, berarti ini antar klaster berarti klaster yang berbeda itu ya maksudnya. Jadi karakteristik elemen antar klaster itu signifikan berbeda atau berbeda jauh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi contoh tadi 246 dengan 15, 17. Nah, kalau dibuat dalam dua klaster, itu bagus hasil klasternya, ya. 246 satu klaster, 15, 17 itu satu klaster. Kenapa? Karena ya 246 dengan 15, 17 itu berjauhan. Sehingga ini cocok memang ditempatkan pada dua klaster yang berbeda. Oke. Ciri khas yang kedua klaster yang baik yaitu bahwa karakteristik atau jarak setiap elemen dalam satu klaster yang sama itu sangat mirip, ya. Jadi jarak atau karakteristik atau jarak antara setiap elemen di dalam klaster yang sama itu berdekatan atau sangat mirip atau jaraknya sangat dekat. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada elemen di dalam satu klaster itu jauh jaraknya atau karakteristiknya signifikan berbeda, nah itu sesungguhnya menunjukkan klaster yang tidak baik atau tidak terdefinisi dengan baik. Ya. Kenapa? Karena ada satu atau beberapa elemen yang jaraknya dengan elemen lain di dalam klaster tersebut itu jauh, berjauhan. Nah, itu tidak bagus klasternya seperti itu, ya. Oke, jadi ketika kita membuat klaster, dua hal ini mesti jadi pertimbangan utama ya, bahwa jarak antar klaster itu signifikan berbeda atau memang jauh ya. Kemudian jarak antar elemen ya di setiap klaster itu sangat dekat ya, atau jaraknya karakteristiknya sangat mirip. Nah, itulah proses klaster yang baik atau proses pembentukan klaster yang baik. Oke, begitu ya. Jadi itu adalah syarat terjadinya klaster yang baik atau klasternya terdefinisi dengan baik. Oke. Nah, tadi intuisi kita mengatakan, teman-temanmu juga betul sudah mengatakan bahwa 246, 15, 17 itu sebaiknya dua klaster, Pak. Good. Betul ya.
karena pertimbangan tadi jaraknya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya algoritma K-means mengelompokkan ini secara otomatis gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya komputer mengelompokkan ini sehingga 246 itu berada dalam satu kelompok, 15, 17 itu berada dalam satu kelompok yang sama atau klaster yang sama. Karena komputer kan nggak tahu ini angka 246, 15, 17 nih. Ya, nah seperti itu pertanyaannya. Jadi Anda harus membuat ini serangkaian perintah kepada komputer, ya, membuat rangkaian perintah yang berurutan, sedemikian sehingga nanti komputer itu mengklasterkan 246 dalam satu klaster, 15 dan 17 dalam satu klaster yang lain. Oke? Nah, itu. Nah, rangkaian perintah-perintah itu atau serangkaian perintah yang Anda berikan ke komputer untuk membuat clustering itu disebut algoritma, ya. Jadi algoritma adalah rangkaian perintah yang diberikan kepada komputer untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Jadi satu algoritma itu ada tujuannya. Jadi algoritma yang lain ada lagi tujuannya yang lain. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks clustering, algoritma yang kita mau susun untuk dieksekusi oleh komputer itu kita pada bagian pertama ini kita membahas tentang algoritma clustering K-means, ya. Jadi kata-kata K-mean, K itu banyaknya cluster, min itu berarti rata-rata. Jadi itu kata kuncinya, K banyaknya cluster, min itu berarti rata-rata. Jadi dua hal ini yang menjadi dasar dari penyusunan algoritma K-means. Oke, kita mulai contohnya ya, supaya Anda sendiri yang tadi yang bisa mendapatkan algoritmanya. Coba perhatikan contoh tadi ini. Ya, jadi nah ini ya data 2, 4, 6, 15, 17. Jadi yang pertama-tama nilai K-nya ya. Nilai K itu bisa dari 1 ya. Berarti K1 berarti hanya satu klaster, data itu hanya satu klaster. Cocok untuk satu klaster saja. Kalau K sama dengan 2 berarti data itu cocok untuk dua klaster. Kalau K sama dengan 3 berarti data itu kita katakan cocok untuk 3 klaster, ya, dan seterusnya. Oke, kita mulai ini ya, bagaimana ide dari K-means itu bekerja sehingga 246 ini akan dikelompokkan dalam 2 klaster yang berbeda, ya. Satu klaster itu yang terdiri atas bilangan 246, klaster lain itu adalah 15 dan 17. Oke, kita mulai mencoba membaca pemikirannya ini K-means seperti apa. Nah, begini caranya ya. Jadi kita mulai dari K sama dengan 1 dulu. Nah, ini dia. Mana? Nah, ini K sama dengan 1 ya. Nah, jadi untuk K sama dengan 1 artinya klasternya itu hanya 1. Jadi kelompok data 246 ini ya, kelompok data 2, 4, 6, 15 dan 17 jika dinyatakan dalam satu klaster, maka kita akan memperoleh pusat dari klasternya. Pusat klaster itu saya simbolkannya PK ya. PK itu pusat klaster. Itu adalah diperoleh sebagai ini rata-rata nilai atau value setiap elemen di dalam klaster tersebut dibagi dengan banyaknya atau frekuensi. Ya. Jadi di sini sigma sama dengan 1 sampai NK XI dibagi dengan NK atau seper NK, dikali seper NK ya, atau dibagi NK. Jadi dengan demikian pusat untuk satu klaster ini kita simbolkan P1. P1 berarti satu klaster ya. Kalau P2 berarti 2 klaster, P3 3 klaster ya seterusnya. Nah, P1 adalah berarti value 2
Value pertama, value kedua adalah 4, value ketiga 6, value keempat itu 15, value kelima 17. Ya. Ya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 15 tambah 11 dibagi dengan frekuensi, ya ini 5, banyaknya data dalam himpunan ini 5, sehingga diperoleh 44 dibagi 5 itu 8,8. Jadi pusat dari ini data dengan satu klaster ini adalah 8,8. Jadi kalau kita gambarkan di sini katakanlah 2, ini 4, ini 6, di sini 15, di sini 17, maka pusatnya itu ada di sekitar sini katakanlah. Nah, ya. Nah, coba lihat letak pusat ini. Yang namanya pusat itu berarti dia lokasinya di mana dari sekumpulan data itu, dari sebaran data itu. Kalau pusat berarti di mana itu letaknya mestinya yang idealnya kalau dikatakan pusat? Menurut Anda di mana? Di tengah. Ya, kalau satu dimensi ini di tengah mestinya ya. Tapi kalau kita paksakan misalnya satu klaster, pusatnya di sini nih. Nah, apakah ini lokasi pusat ini mencerminkan memang pusatnya untuk data 246, 15, 17? Gimana menurut Anda secara visual ya, secara visual? Apakah pusat ini sudah representatif? Tidak. Atau sudah di tengah? Belum, Jawabannya Pak. tidak ya? Iya. Karena dia nggak di tengah tuh, ya. Lebih dekat ke 246, tapi jauh dari 15 dan 17. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa data 246, 15, 17 itu satu klaster, itu masuk dengan klasternya ini tidak terdefinisi dengan baik. Ya. Not atau do not ya. Well defined. Nah, jadi tidak terdefinisi klaster ini dengan baik. Kenapa? Karena pusat klasternya itu tidak mencerminkan pusat yang cocok untuk 246, 15, 17 ini. Mestinya kalau pusat itu ya di tengah-tengah lah, katakanlah di sini mungkin ya. Nah, itu ya agak lumayan lah gitu. Oke, gitu ya. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Kita ini selesaikan dulu untuk satu klaster ya. Oke, ya, secara visual Anda sudah melihat bahwa ini tidak cocok untuk data 246, 15, 17 ini. Dari letak pusatnya ya, katakanlah dari letak pusatnya yang tidak pas. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau K sama dengan 2? Nah, itu tadi K sama dengan 1 ya. Sebelumnya, ada yang ditanyakan untuk K sama dengan 1 ini? Jadi K sama dengan 1 ini, di sini ya. Nah, atau semuanya sudah jelas? Untuk K sama dengan 1? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, nah kita lanjut ya. Bagaimana kalau K sama dengan 2? Nah, untuk K sama dengan 2, nah mari kita lihat ilustrasi ini ya. Jadi untuk K sama dengan 2, berarti itu sebaran data 246, 15, 17 itu kita cocokkan dengan 2 klaster. Kalau 2 klaster berarti ada 2 pusat klaster ya. Jadi karena ada 2 klaster, maka masing-masing klaster mempunyai pusat, maka dengan demikian pada kedua klaster itu ada 2 pusat. Nah, algoritma K-means itu mendefinisikan pusat masing-masing klaster itu sebagai rata-rata ya dari value untuk setiap elemen dari klaster tersebut. Nah, bagaimana K-means itu bekerja? Jadi caranya yang pertama, K-means itu, yang kedua tadi menentukan K ya. Nah, yang kedua adalah K-means meminta untuk membuat pusat klaster inisial. Inisial itu awal katakanlah, pusat klaster awal atau inisial ya. Jadi bagaimana menentukan pusat klaster inisial? Ya, itu dilakukan secara acak ya. Jadi kalau Anda misalnya membangkitkan bilangan bulat yang acak, nah sebanyak 2, nah 2 itu bisa dikatakan sebagai pusat
klaster inisial atau pusat klaster awal. Ya, jadi dengan demikian kita membangkitkan pusat klaster awal terlebih dahulu. Kita sebut P10 dan P20. P10 itu artinya pusat 1, klaster 1, 0 itu artinya iterasi ke 0. Ya. P20 berarti pusat kedua, iterasi ke 0. P20 ya. Nah, itu ditetapkan secara acak. Oke, sebagai ilustrasi mungkin seperti ini misalnya ya. Saya menetapkan pusat 10-nya adalah -1. Contoh lihat ini -1 ya. Nah, pusatnya setelah saya bangkitkan bilangan acak, saya dapat pusat yang pertama adalah -1. Pusat yang kedua adalah 12. Oke. Jadi itu ya. Jadi P10-nya ini kita ini tadi contohkan adalah sama dengan -1, P20-nya sama dengan 12. Nah, setelah kita menentukan pusat inisial, sepasang pusat yang inisial, maka selanjutnya kita menghitung jarak setiap observasi atau value tadi terhadap pusatnya. Ya. Jadi hitung jarak setiap data observasi atau value tadi ke kedua pusat tersebut. Jadi kalau kita hitung, sebelumnya jarak itu sudah tahu rumus jarak toh? Nah, kalau satu dimensi ini rumus jaraknya, ya satu dimensi. Jadi misalnya jarak x, y berarti akar dari x dikurang y pangkat 2. Ya. Kalau 2 dimensi, berarti masih x dan y itu adalah vektor misalnya x, y juga vektor. Sehingga jaraknya itu bisa sama dengan norm ya, norm. Nah, misalnya ini x itu titik x1, y1, y ini x2, y2. Jadi dengan demikian kita bisa menghitung jarak x dan y ini adalah x2 dikurang x1 pangkat 2 ditambah y2 dikurang y1 pangkat 2 kemudian diakarkan ya. Nah, begitu juga kalau misalnya 3 dimensi berarti akar dari x misalnya z ya, x y z, z2 dikurang z1 pangkat 2 ditambah y2 dikurang y1 pangkat 2 ditambah x2 dikurang x1 pangkat 2. Begitu seterusnya ya sampai n dimensi, silakan di ini dikembangkan sendiri. Oke, kita kembali ke jarak kita ya, jarak. Jadi pada langkah ketiga tadi kita menghitung jarak ya. Jarak 2 tadi jarak 2 ya ke pusat 1 yaitu -1. Berapa jaraknya? 2 ke -1 berapa jaraknya? 3. Ya. Karena ini ya. 2 dikurangi -1 ini pangkat 2 kemudian diakarkan. Nah, itu ya. Hasilnya berapa nih? 3 pangkat 2 ya. Hasilnya adalah 3. Oke. Halo? Halo? Masih memperhatikan, Jaki? Iya, Kak. Oke. Ya, oke gitu ya. Jadi jaraknya 3 ya. Jadi 2 ke pusat yang pertama itu adalah -1 adalah 3. Jarak 2 ke pusat yang kedua itu 12 ya. Itu adalah 10. Jadi jarak 2 ke pusat yang kedua tadi 12, jaraknya adalah 10. Ya, begitu seterusnya. Observasi yang kedua atau value yang 4, hitung jaraknya ke -1 adalah 5, 4 dihitung jaraknya ke 12 adalah 8. 6 dihitung ke jaraknya -1 adalah 7, 6 dihitung ke jarak ke 12 adalah 6.
15 dihitung jaraknya ke pusat 1 adalah min 1 adalah jaraknya adalah 16. 15 dihitung jaraknya ke pusat kedua adalah 12 adalah sama dengan 3. 17 dihitung jaraknya ke min 1 maka jaraknya adalah 18. 17 dihitung jaraknya ke 12 jaraknya adalah 5. Oke, itulah jaraknya ya, jarak setiap observasi terhadap setiap pusat klaster. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung jaraknya, kita menentukan observasi itu masuk di mana, di klaster mana sebenarnya. Jadi suatu observasi masuk di suatu klaster yang jaraknya yang paling dekat. Jadi observasi itu akan menjadi atau klaster anggota suatu klaster kalau jarak observasi itu ke pusat klaster itu yang paling dekat, gitu ya. Nah, itu. Contoh misalnya observasi 2. Jaraknya ke pusat 1 berapa tadi? Yaitu 3. 2, jaraknya ke pusat kedua berapa? 10? 10. Jadi kalau begitu 2 ini cocoknya di klaster berapa? Klaster 1 atau klaster 2? 1. Klaster 1. Nah, itu tadi ya. Karena jarak 3 ya, jarak 2 ke pusat 1 3 kurang dari 10, maka observasi 2 ini masuk pada klaster 1. Itu ya, karena jaraknya 2 ke pusat 1 lebih dekat. Nah, begitu juga seterusnya ya. Jarak observasi berikutnya itu 4. Ke pusat 1 adalah 5, ke pusat 2 adalah 8. Jadi dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa observasi 4 ini atau value 4 ini berada dalam klaster 1. Ya, karena jaraknya ke klaster 1, pusat klaster 1 itu 5, sedangkan jarak 4 ini ke pusat klaster 2 adalah 8. Jadi kalau gitu, 4 ini lebih dekat ke pusat klaster 1, sehingga kita simpulkan bahwa 4 ini berada di klaster 1. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah, itu. Oke, begitu juga ya. 6 ke pusat klaster 1 itu 7, 6 ke pusat klaster 2 12 adalah 6, sehingga kita simpulkan bahwa 6 ini berada dalam klaster 2. Ya, begitu juga untuk 15. 15 itu lebih dekat dengan pusat klaster 2. Kalau begitu 15 itu anggota klaster 2. Begitu juga 17 lebih dekat dengan pusat klaster 2. Kalau begitu 17 itu adalah anggota klaster 2. Gitu, ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ini bukan ini 17 ini. Bisa, Ya. Pak. Oke, dengan demikian hasil algoritma K-mean yang pada iterasi pertama kita peroleh klaster 1 ini maksudnya ini ya, ini klaster 1 ini maksudnya iterasi pertama gitu maksudnya ya. Itu. Pada iterasi pertama kita menghasilkan 2 klaster, yaitu klaster 1 elemennya 2 dan 4. Klaster 2 elemennya berapa? 6, 15, 17. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan klaster dan anggotanya, lanjutkan dengan menghitung pusat klaster baru tersebut. Ya, pusat klaster barunya adalah, ingat tadi definisi pusat klaster itu diperoleh dari min atau rata-rata. Ya, jadi kalau kita menghitung pusat klaster baru untuk C1 ini, yaitu 2 ditambah 4 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Sedangkan untuk pusat klaster kedua ini itu adalah 6 ditambah 15 ditambah 17 dibagi 3. Nah, dapat rata-ratanya adalah 12,6. Nah, jadi sebelumnya perhatikan ya, pusat klaster 1 ini P10 itu adalah berapa tadi? P10 adalah minus ini. Minus 1. Minus 1. Sekarang berubah jadi berapa? 3. 3. Nah, bergeser ya. Sebelumnya min 1 bergeser ke 3.
Setelah iterasi pertama ya, setelah iterasi itu diupdate, hasil update. Nah, begitu juga pusat klaster 2 di awal 12 diupdate menjadi 12,6. Nah, terjadi perbedaan ya, perubahan pusat klaster. Sebelumnya -1 untuk pusat klaster 1 menjadi 3, kemudian 12 untuk pusat klaster 2 menjadi 12,6, bergeser semua. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi kedua. Sama tadi iterasi kedua, setelah kita dapatkan pusat klaster yang baru, yakni 3 dengan 12,6, selanjutnya hitung lagi jarak, jarak setiap observasi atau setiap value tadi ke pusat klaster yang baru. Oke, observasi 2 dengan pusat 1 yakni 3, jaraknya adalah 1. 2 dikurang 3 pangkat 2 diakarkan ya. 2 kurang 3 minus 1, minus 1 pangkat 2 itu 1, akar 1 sama dengan 1. Jarak 2 ke pusat yang kedua adalah 10,6. Ya. Begitu juga observasi keempat, yang kedua, yakni 4 dengan 3 jaraknya 1, 4 dengan 12,6 jaraknya 8,6, 6 dengan pusat klaster 1, 3 yakni 3, 6 dengan pusat klaster 2, 12,6 adalah 6,6. 15 dengan 3 jaraknya 12, 15 dengan 12,6 jaraknya 3,6. Begitu juga 17 terhadap 3 itu jaraknya 14, 17 dengan 12,6 jaraknya 5,6. Oke. Nah, berdasarkan jarak setiap observasi untuk setiap pusat klaster, kita tentukan lagi anggotanya ya. 2 ini masuk di klaster berapa nih 2 ini kalau Anda melihat jaraknya pada masing-masing klaster? Maka 2 ini kelompok 1, klaster 1. Oke. Kalau 4 gimana? 1. 1. 6 gimana? 1. 1. 15? 2. 17? 2. 2. Oke, sudah tahu caranya ya. Oke, good. Oke, kalau kita nyatakan dalam klaster pada iterasi kedua, nah coba ini C12 ya, C22. Nah, kita peroleh bahwa klaster 1 anggotanya berubah ya. Kalau tadi pada iterasi pertama anggotanya hanya 2 dan 4, tapi setelah di iterasi kedua anggotanya menjadi 2, 4, 6. Ya. Kemudian klaster kedua yang tadi pada iterasi pertama anggotanya adalah 6, 15, 17. Nah, sekarang berubah ya menjadi 15 dan 17 saja. Sehingga berdasarkan perubahan anggota klaster ini, maka pasti pusatnya juga akan berubah ya. Karena anggotanya berubah, anggotanya berbeda, maka pusatnya besar kemungkinan berubah. Oke, kalau kita cari ininya pusatnya, pusat yang pertama pada iterasi kedua, yakni 4. Ya, karena 2 ditambah 4 ditambah 6 dibagi 3. Berarti 12 bagi 3 ya, 4. Kemudian pusat klaster yang kedua pada iterasi kedua adalah 15 ditambah 17 dibagi 2. Hasilnya adalah 16. Kalau Anda bandingkan pusat klaster iterasi kedua dengan pusat klaster iterasi pertama, sama apa enggak nih pusatnya? Sama apa tidak? Jawabannya adalah tidak. Tidak sama. Tidak sama. Nah, kalau pusat klasternya tidak sama, maka iterasi dilanjutkan lagi. Kalau tadi iterasi kedua, sekarang kita lanjutkan iterasi ketiga. Kenapa dilanjutkan lagi? Karena iterasi kedua, hasil pusatnya dengan iterasi pertama tidak sama. Jadi, ya kita lanjutkan. Terus kapan berhentinya, Pak? Ya, pada saat sudah sama. Kalau sudah sama, pusat, pada iterasi ke K dengan misalnya iterasi ke K plus 1 sudah sama pusatnya, berarti sudah berhenti Maki di situ. Karena pasti anggotanya tidak berubah lagi. Ya. Oke, kita lanjut.
iterasi ketiga. Iterasi ketiga ini pusatnya sekarang adalah 4 dengan 16 ya. Kalau pada iterasi kedua tadi pusatnya adalah 3 dengan 12,6. Sekarang untuk iterasi ketiga kita menggunakan pusat yang baru atau hasil update pusatnya ya. Pusat yang sudah diupdate yaitu 4 dengan 16. Nah, kalau kita lanjutkan iterasi ketiga sama, kita hitung jarak setiap observasi atau value itu terhadap pusatnya. Nah, kalau kita hitung 2 dengan pusat 1 itu adalah 4 itu adalah pusat 1 4 ya. Pusat 2 16. 2 dengan 4 jaraknya 2, 2 dengan 16 jaraknya 14. 4 dengan 4 jaraknya 0, 4 dengan 16 jaraknya 12. 6 dengan 4 jaraknya 2, 6 dengan 16 jaraknya. Tunggu dulu, ada kurir Shopee, sebentar ya. Sebentar, Pak. Sebentar. Halo? Apa ini? Amin juga pantau. Shopee. Oh, sudah ya? Oke. Oh, ya. Maaf, tadi ada iklan lewat ya tadi ya. Halo, bisa kita lanjutkan? Iya, Pak. Oke. Jadi berdasarkan jarak setiap observasi terhadap masing-masing pusat 1 dan pusat 2, kita bisa memutuskan atau membuat keputusan bahwa 2 itu masuk dalam klaster 1 ya. Karena 2 dengan 4 lebih dekat daripada 2 dengan 16. Oke, ya. Jadi 2 masuk klaster 1. Empat juga masuk klaster 1 ya. 6 masuk klaster 1. 15 masuk klaster 2. 17 masuk klaster 2. Oke. Sehingga kita dapat klaster pada iterasi ketiga ini tetap 2, di mana anggota dari klaster 1 pada iterasi ketiga adalah 246. Anggota klaster 2 pada iterasi ketiga adalah 15 dan 17. Jadi kalau kita hitung pusatnya, pusat pertama adalah 4 ya. Oke. Pusat kedua adalah 16 ya. 15 tambah 17 dibagi 2. Nah, coba Anda bandingkan pusat masing-masing pusat pada iterasi ketiga ini sama enggak dengan iterasi kedua? Sama. Nah, kalau sudah sama, berarti algoritma kemisnya sudah berhenti. Ya, karena kalau tetap dilanjutkan pada iterasi keempat, hasilnya tetap sama. Anggotanya, klasternya tetap sama. Ya, ini klaster 1, 2, 4, 6, klaster 2 itu 15, 17, pusatnya tetap sama, 4 dengan 16. Begitu juga kalau kita lanjut iterasi kelima, begitu juga hasilnya sama kan, tidak ada perubahan lagi ya. Nah, dalam kondisi demikian, dikatakan bahwa iterasi algoritma Kemenes ini sudah mencapai konvergen, ya, atau iterasinya sudah mencapai titik kekonvergenan, di mana konvergensi itu mendapatkan pusat 1 adalah 4, untuk pusat klaster 1 ya adalah 4, dan pusat klaster 2 adalah 16. Dengan anggota klaster 1 adalah 246,
Anggota klaster 2 adalah 15 dan 17. Jadi, mulai iterasi kedua, algoritma K-means ini sudah konvergen. Kenapa konvergen pada iterasi kedua? Karena iterasi selanjutnya, iterasi ketiga, 4, 5, 6, terus seterusnya, itu hasilnya sama, 4. Pusatnya tetap sama, 4 dengan 16, anggotanya 2, 4, 6, 15, 17, ya. Nah, itu sudah mencapai syarat kekonvergenan. Jadi tidak berubah-berubah lagi, walaupun iterasinya ditambah, ya, pusatnya tidak akan bergeser, ya, tetap pada pusat 1 4 dan pusat 2 adalah 16. Sehingga anggotanya juga tidak berubah, ya. Jadi ngapain kita ulangi lagi itu iterasi, ya, kalau sudah konvergen. Jadi iterasi itu akan berhenti dengan sendirinya ketika iterasi tersebut mencapai kondisi konvergen. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi karena pusat klaster 2, ya ini 4, pusat satunya 4 dan pusat 2-nya 16, itu klaster kedua, ya. Sama dengan pusat klaster 3, ya. Sama dengan pusat klaster iterasi ketiga, sama-sama 4 dengan 16, maka pusat klaster untuk klaster sama dengan 2 itu konvergen ke pusat 1 4 dan pusat 2 6 16. Ya. Jadi walaupun iterasinya ditambah sekali lagi, maka pusat 1 tetap 4 dan pusat 2 tetap 6 16. Tidak ada lagi perubahan. Oke, jadi kalau kita melihat, ya, pusatnya, pusat yang pertama inisialnya berapa tadi? Ya, ini -1 dengan 12. Nah, itu diupdate pada iterasi pertama menjadi 3 dengan 12,6. Ya. Pusat berikutnya iterasi kedua diupdate lagi nih 3 dengan 12,6 menjadi 4 dan 16. Iterasi ketiga ini pusat ini sudah tidak bisa diupdate lagi, sudah tidak berubah, ya. Jadi sudah konvergen ke 4 dengan 16, gitu, ya. Nah, itulah proses iterasi dalam algoritma K-means untuk mencari pusat dari sebaran data, ya, berdasarkan banyaknya klaster yang ditentukan di awal. Oke, gitu, ya. Jadi coba lihat ini anunya, ilustrasinya secara visual. Jadi P10 itu -1, P1 1 menjadi 2, 3 tadi, ya. Pada iterasi pertama pusat klasternya dari -1 menjadi 3 menjadi pada iterasi kedua pusat 1 itu menjadi 4. Nah, untuk pusat 2 awalnya 12, ya, 12 diupdate pada iterasi pertama menjadi 12,6, kemudian diupdate lagi pada iterasi kedua menjadi 16. Iterasi ketiga tetap 16. Jadi, ya, secara serempak 4 dengan 16 ini sudah tidak berubah lagi untuk pada iterasi-iterasi berikutnya. Nah, inilah pusat klaster yang sebenarnya dari data ini. Jadi tadi ada pusat inisial -1 tidak dipakai lagi, pusat klaster inisial kedua tadi sudah tidak dipakai lagi, ya. Karena yang terbaru kita dapat yaitu 4 dan 16. Nah, kalau kita melihat pusat klaster masing-masing dari sebaran data 246 ini dengan 15 17 itu sudah mendefinisikan klasternya sudah well defined, ya. Sudah well defined, terdefinisi dengan baik. Kenapa? Tadi temanmu mengatakan bahwa jarak setiap anggota 246 ini dengan pusatnya itu relatif dekat, ya. Begitu juga 15 dengan 17 jaraknya ke pusat kedua 16 itu juga relatif dekat. Nah, kemudian jarak untuk klaster yang berbeda masing-masing jauh, gitu, ya. Jauh, masing-masing jauh. Berarti kalau gitu
klaster ini ya memenuhi syarat dikatakan sebagai well defined atau terdefinisi dengan baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Kok nggak ada respon ini? Gimana? Jelas, Pak. Oh, Sudah jelas. jelas, Pak. Oke. Nah sekarang begini, saya mau kasih sudah ada kelompok kan di sini ya? Sudah ada kelompok anunya? Kelompok study case-nya ya? Bagaimana? Belum ada kah kelompoknya atau sudah ada? Gimana ketua kelas? Belum ada kelompok tak? Belum ada sepertinya. Iya, belum ada, Pak. Sudah Nanti ada. Iya. Oh, Ya, Yang mana yang benar disuruh ini? Ada antara ada dan sudah ada ini. Maksudnya yang mana antara belum ada dengan Oh, sudah ada. sudah Yang ada, mana Pak. benar? Sudah ada ya? Sudah ada, iya, sudah ada. Nah, sekarang saya mau memberikan studi kasus yang pertama pada setiap kelompok. Tapi ini masih aneh ya, studi kasus awal gitu, artinya pendahuluan. Nanti ada analisa lanjutannya lagi. Jadi di dalam konsep optimasi portofolio, pernah dengar atau pernah belajar tentang portofolio? Portofolio keuangan maksudnya sini. Ya? pernah, Pak. Apa itu nak portofolio? Portofolio adalah apa itu? Portofolio? Tuh. Ayo tanya ChatGPT, apa itu portofolio keuangan atau portofolio investasi? Ayo. Apa jawabannya? Kumpulan berbagai jenis aset investasi, Pak. Ya, good. Kumpulan aset investasi. Jadi portofolio itu adalah kumpulan aset yang dimiliki oleh orang investor atau suatu lembaga investasi ya yang melakukan investasi yang terdiri atas beberapa aset yang digabung menjadi satu portofolio dengan tujuan untuk mengurangi atau mereduksi risiko investasi. Ya, jadi di dalam portofolio ini terdiri atas beberapa aset investasi. Ada yang asetnya bisa berbentuk saham, ya, bisa berbentuk obligasi, ya, bisa juga berbentuk reksadana, ya, bahkan bisa juga berbentuk ini nilai mata uang asing, ya, misalnya Anda membeli Real Arab Saudi, membeli sekarang dengan harapan misalnya bulan depan atau tahun depan Anda mau umroh, Anda menjual realnya, tapi realnya sudah naik harganya, berarti Anda dapat profit di situ ya. Nah itu. Atau juga emas misalnya ya, itu juga bisa seperti itu ya. Nah ada juga surat utang negara (SUN) ya. Maksudnya negara meminjam uang kepada masyarakatnya karena negara ini misalnya mau membangun pabrik ya, mau membangun kilang minyak supaya kalau kilang minyaknya ini sudah beroperasi, hasil dari menjual minyaknya itu bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, keuntungan ini nanti dibagi kepada investornya. Jadi masyarakat meminjamkan uang kepada pemerintah, pemerintah mengelola uang itu untuk kegiatan usaha. Dan hasilnya dibagi kepada yang pemilik modal. Nah, itu namanya surat utang negara ya, SUN. Nah,
atau kadang juga disebut dengan obligasi pemerintah. Nah, kumpulan daripada aset-aset ini itulah yang dimaksud dengan portofolio. Nah, portofolio itu gunanya apa? Yaitu diversifikasi risiko atau mereduksi atau mengurangi risiko investasi. Ingat ya, kalau kita investasi itu bisa dapat profit, tapi bisa juga malah lose atau rugi, gitu ya. Jadi usaha misalnya bikin toko. Jadi Anda join 2 orang dengan temannya bikin toko makanan, dijual di pintu 0 misalnya atau pintu 1. Pintu 0 ya. Nah, terus Anda buka toko pinjam uang atau modalnya bergabung. Buat misalnya makanan, minuman. Setelah buka tokonya, modalnya misalnya 1 juta, ternyata yang laku hanya 700.000, berarti Anda rugi 300.000, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya modalnya 1 juta, terus yang laku adalah 1.600.000, berarti Anda profit 600.000, gitu ya. Jadi investasi itu bisa profit, bisa juga rugi. Nah, rugi itu disebut risiko, ya. Nah, untuk mengurangi risiko, mereduksi risiko, itu digunakanlah strategi diversifikasi. Diversifikasi artinya apa? Membagi dana tadi, modal tadi ke beberapa aset keuangan, bukan cuma satu ya, tapi beberapa. Jadi misalnya modal Anda 1 miliar, beli sahamnya BAM BSI, beli sahamnya Semen Indonesia, beli sahamnya tambang nikel Sorowako misalnya ya. Nah, jadi setelah itu Anda juga beli rial, beli yen misalnya mata uang Jepang, atau beli obligasi atau reksadana. Nah, itu dibagi-bagi, modal 1 miliar itu dibagi-bagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan diversifikasi. Dana investasi disebar ke beberapa aset keuangan yang berbeda. Nah, salah satu cara mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi risiko itu namanya adalah metode optimasi portofolio. Nah, salah satu pendekatan metode optimasi portofolio adalah menggunakan clustering, ya. Kenapa? Aset ini kan banyak sekali aset ini, ada ribuan bahkan puluhan ribu aset. Kalau di seluruh dunia mungkin sudah banyak banget itu aset ya. Nah, dari awal investor tentu mau memilih, saya mau pilih aset apa nih, ya? Aset apa yang menguntungkan, bisa menguntungkan? Tentu Anda tidak mau memilih aset yang merugikan, ya. Apalagi asetnya itu bodong, gitu ya. Atau ya kalau saham gorengan, tentu Anda hindari itu, ya. Nah, salah satu cara membuat analisis yang dilakukan di awal untuk memilih aset itu adalah menggunakan segmentasi. Segmentasi berbentuk clustering, ya, mengelompokkan aset-aset mana yang rata-rata keuntungannya tinggi, rata-rata keuntungannya sedang, rata-rata keuntungannya rendah. Begitu juga bisa Anda melihat bagaimana volatilitasnya atau risikonya. Ada aset yang risikonya tinggi, ada aset yang risikonya sedang, ada aset yang risikonya rendah. Nah, dari kedua dimensi ini, Anda mengklasifikasi atau ya membuat segmentasi dari aset itu masuk ini. Yang kedua moderat. Moderat itu ya risikonya tidak terlalu besar, untungnya juga tidak terlalu besar, ya. Atau yang ini kategori yang ketiga yaitu safety. Risikonya rendah tapi keuntungannya juga
rendah. Nah, seperti itu. Itu hasil clusteringnya, ya, berdasarkan nilai rata-rata profit atau expected return, dan berdasarkan risiko atau volatility atau standar deviasi. Nah, jadi kita membuat cluster itu untuk apa ya, sebaiknya kalau kita membeli misalnya aset, jangan semuanya berada pada cluster yang sama, ya. Jadi hasil cluster itu, ini contohnya ya. Jadi clustering aset portofolio. Jadi clusternya ada satu cluster tinggi atau berisiko, bisa baca tulisanku ini atau anu ya, tidak terbaca ya? Terbaca Ji, Pak. Iya, ini saya biasanya menulis selalu mau cepat jadi. Yang kedua, cluster moderat. Yang ketiga adalah cluster low atau risiko rendah. Kalau kita ini berisiko, ini kita ganti dengan anu ya, high risk. High, ini risiko tinggi, ini sedang, ini risiko rendah. Nah, ini hasil klasternya ya. Jadi ada 3 klaster yang bisa kita bentuk. Nah, dalam suatu portofolio ya, dianjurkan bahwa aset yang kita buat dalam satu portofolio hendaknya memuat 3 ini klaster ini ya. Jadi misalnya ada dana 1M. Ya, jangan semuanya 1M ini dibelikan semua aset yang ada di sini berisiko tinggi semua. Itu risikonya tinggi tuh. Tapi jangan juga 1M itu kita masukkan di sini semua kelompok aset yang risiko rendah. Memang aman, tapi profitnya, keuntungannya juga sedikit, rendah juga ya. Padahal orang mau investasi kan ya harapannya ya keuntungannya besar tuh. Nah, seperti itu. Begitu juga ini ya, tidak dianjurkan berasal ini namanya bukan diversifikasi ini ya, karena meletakkan atau menempatkan modal itu dalam satu kelompok risiko yang sama gitu. Jadi sebaiknya ada aset yang berasal dari cluster high atau risiko tinggi, ada yang risiko rendah ya, dan juga yang moderat. Jadi katakanlah di sini kita misalnya tempatkan dana misalnya 300 juta misalnya. Ya. Di sini kita tempatkan misalnya 500 juta misalnya. Sudah berapa? 800 juta ya. 200 jutanya pada aset yang berisiko rendah. Nah, ini contoh diversifikasi yang didasarkan pada hasil clustering ya. Algoritma clustering dari aset portofolio. Jadi modal 1 miliar itu akan terbagi ke kelompok aset dengan klaster tinggi atau risiko tinggi. Ada juga aset yang kita beli di risiko sedang. Ada juga aset yang kita beli untuk pada risiko rendah. Nah, seperti itu namanya diversifikasi ya, salah satu strategi diversifikasi. Oke. Jadi dengan strategi ini, maka kerugiannya, kalau misalnya terjadi kerugian,
maka kerugian yang terjadi itu tidak terlalu besar kerugiannya, ya. Karena tidak semuanya tinggi risikonya, toh. Oke, seperti itu. Ya, jadi ini salah satu tujuan atau kegunaan dari algoritma clustering itu bisa membantu investor melakukan strategi investasi yang lebih bijak, ya, lebih cerdas lah gitu, ya. Karena memiliki strategi yang bisa mereduksi risiko dengan mempertahankan keuntungan tetap tinggi, ya. Oke. Nah, untuk itu case study yang pertama ini, ya, Anda setiap kelompok akan membuat clustering terhadap beberapa aset di beberapa negara, ya. Jadi nanti ada yang Indonesia, ada yang Singapura, ada Malaysia, ada Rusia, ada juga di Arab Saudi, ya. Cari beberapa aset di negara itu, kemudian lakukan clustering, ya. Jadi clusteringnya itu basisnya itu tadi ada dua, ya, ada dua dimensi, yaitu berdasarkan nilai expected return. Mana tadi? Oh, belum ada ya. sorry ya. Jadi clustering clustering portofolio aset, ya, aset keuangan. Nah, caranya bagaimana menentukan klasternya? Ini basisnya sini, berbasis dua, ya, dua dimensi, yaitu expected return dan volatility. Ini risikonya, ya. Volatility. Ini bahasa statistiknya adalah standar deviasi. Ya, expected return itu menyatakan ini rata-rata keuntungan yang terjadi pada aset itu. Kemudian risikonya itu adalah volatility atau standar deviasinya. Nah, berarti cluster yang terbentuk itu memiliki expected return dan volatility yang mirip-mirip. Jadi karakteristiknya cluster di sini sekarang ada dua karakteristiknya, yaitu expected return dan volatility. Nilai expected return dan nilai volatility. Kalau tadi contoh tadi algoritma K-means-nya itu menggunakan jarak, ya, jarak. Nah, kalau sekarang kita juga hitung jaraknya, yaitu expected return dan volatility, ya. Nah, dua dimensi nih. Jadi sebagai contoh misalnya, ya, sebagai contoh. Halo, masih ada Ji pesertanya? Iya, Pak. Oh, ada Ji. Ya, jadi sebagai contoh misalnya kita memiliki data seperti ini nih, observasi, ya. Yang pertama misalnya kelompok expected rate, ini expected return, saya singkat, ya. Kemudian ini volatility. Ya, misalnya ini aset 1. Aset 1 memiliki expected return misalnya adalah
Misalnya ya, 0,87. Sedangkan volatility-nya adalah 0, misalnya 1,9. Nah, katakan seperti itu. Nah, berarti apa ini? Aset satu itu punya return yang lumayan tinggi, ya. Dan volatilitasnya atau kerugiannya relatif kecil, ya. Nah, itu aset satu tuh. Aset dua, misalnya ya, expected return-nya adalah 0,25. Kemudian volatility-nya adalah 0,32. Nah, aset dua ini punya expected return tidak terlalu tinggi, ya. Tapi risikonya juga tidak terlalu tinggi ya, sedang-sedang. Nah, ini contoh. Aset 3, misalnya ya, 0,77. Nah, ini minus 0, oh sorry, nggak usah minus ya. Ini saja 0,81 misalnya. Nah, itu. Jadi aset 3 ini adalah aset yang karakteristiknya seperti apa, yaitu potensi untungnya besar 0,77, tetapi potensi ruginya atau risikonya juga tinggi 0,81. Beda dengan aset satu ya, potensi ininya tinggi, untungnya tinggi, tapi potensi ruginya rendah. Nah, oke, kemudian ada lagi aset yang keempat. Misalnya ini 0,12 dengan 0,09. Nah, aset keempat itu adalah profilnya expected return atau potensi untungnya sedikit, volatility-nya atau potensi atau risikonya atau potensi ruginya juga rendah, gitu ya. Ini relatif aman, gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi silakan Anda mencari aset dari atau indeks saja ya, indeks di setiap negara. Jadi ada indeks misalnya 30 aset. Nah, berdasarkan 30 aset saja itu Anda buat clustering ya. Berapakah aset yang berada di kelompok high risk atau tinggi risiko, berapa kelompok yang masuk di sedang, risiko sedang, dan berapa aset yang termasuk di dalam kelompok rendah risiko. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan expected return dan volatility, ini nilainya pecahan ya, desimal agak sulit menghitungnya. Saya kasih sederhana saja. Jadi misalnya angka-angka sederhana ya. Jadi saya kasih contoh yang lain, misalnya ini observasi observasi sini kriteria, katakanlah kriteria 1, ini kriteria kedua. Nah, ya, misalnya ini katakanlah aset 1
aset 2, aset 3, aset 4. Ya, misalnya kriteria 1 nilainya misalnya 7, di sini 9. Di sini ada 3, di sini 2. Di sini misalnya 5, di sini 4. Nah, di sini ada misalnya 8, di sini adalah 7. Nah, coba bagaimana menerapkan algoritma K-means ini untuk membuat klaster terhadap 4 aset ini. Tambahkan saja 5D supaya lebih jelas. Nah, katakanlah ini kita ambil di sini 2 gitu ya. Nah, di sini juga 2. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita pakai K-means ya, algoritma K-means, atau ada yang mau coba? Gunakan algoritma K-means seperti yang tadi untuk membuat klaster pada 5 aset ini. Nah, sebagai contoh ya, saya misalnya untuk ini panduan dalam nanti menggunakan K-means pada 2 dimensi. Jadi ini kita ini ya algoritma K-means 2D ya. Nah, 2D. Kenapa ada 2D? Karena di sini ada 2 kriteria yang kita gunakan untuk membuat klaster ya. Kalau tadi 1 gitu. Nah, 1 dimensi. Nah, sekarang jadi ya langkah pertama apa tadi untuk algoritma K-means? Apa langkah pertamanya tadi? Itu menentukan Inisial sampler. ya. Langkah 1 apa? Menentukan apa? Apa tadi? Ingat tadi. Apa yang pertama kali kita harus lakukan pada K-means? Menentukan Nilai apa dulu? K-nya, Pak. Ya, Hanya ya K, betul sekali. Ya. Langkah kedua apa lagi? Setelah menentukan K-nya apa lagi? pusat klaster inisial. Ya, good. Bagus sekali. Jadi saya menentukan pusat NPK ya. 0. Nah, 0 itu berarti inisial ya. Oke. Jadi K-nya ini kalau K-nya 2 kita harus P2. Nah, ada 2 pasangan. Oke, good. Langkah ketiga apa lagi? Setelah menentukan pusat klaster inisial? Ya. Ada yang masih? Jaraknya. Ya, good. Hitung jarak setiap observasi atau data ya. Kalau di sini kita aset ya, terhadap apa? Itu jarak terhadap masing-masing pusat klaster ya. Gitu. Oke. Setelah menghitung jarak, apa lagi? Langkah keempat, apa lagi? Kalau kita sudah dapat jarak untuk setiap observasi terhadap setiap pusat, apa lagi? Menentukan? Klasternya, Pak. Ya, good. Anggota atau elemen setiap klaster. Ini misalnya aset 1 masuk di klaster berapa? Klaster 1 atau klaster 2 atau klaster 3 seterusnya. Oke, setelah menentukan klasternya apa lagi? Langkah kelima apa lagi tadi? Setelah dapat klasternya toh, dengan anggota-anggotanya, apa lagi? Apa lagi? Yaitu
menghitung apa lagi? Rata-rata. Nah, apa namanya tuh? Untuk apa kita menghitung rata-rata tadi, untuk mendapatkan apa? Pusat klaster yang baru. Ya, atau menentukan pusat klaster baru. Baru hasil update ya, hasil update. Setiap klaster menggunakan rata-rata atau min. Ya. Nah, oke, kalau sudah dapat pusat baru, apa lagi? Selanjutnya langkah 6 apa? L itu langkah ya. Langkah ke-6 apa lagi? Setelah dapat pusat baru, apa lagi? Iterasi. Ulangi. Iterasinya dia, maksudnya perulangan itu iterasi ya. Ulangi langkah 3. 3. Sampai L5. Ulangi lagi itu. Jadi dapat lagi pusat baru, ulangi lagi, update lagi, pusat lagi, gitu ya. Nah. Kapan berhentinya? Pusat klasternya sama. Ya. Konvergen. Jika pusat klaster berubah dari klaster sebelumnya, dari berubah, apa yang terjadi? Maka apa? Oh, ini langkah 6 ini ya. Sorry. Ini ya, ini langkah 6 ini, sorry. Nah, kita sudah hitung pusat klaster baru toh. Nah, jika pusat klasternya yang baru berubah atau berbeda ya dari yang pusat klaster sebelumnya, maka apa yang dilakukan? Ulangi tadi ini. Ulangi langkah. Kalau berubah pusat klaster berarti dilanjutkan iterasinya toh? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, lanjutkan iterasi maksudnya ulangi langkah ulangi langkah ulangi langkah 3 sampai langkah 5. Nah, itu kalau klasternya berubah. Nah, kalau klasternya tidak berubah berarti itu else ya, then else. Maksudnya kalau tidak berubah nih pusat klasternya, ini else, maksudnya lawannya berubah. Berarti pusat klasternya tetap. Nah, pusat klasternya tetap. Pusat klaster baru tidak berubah gitu ya, tidak berubah atau tetap sama dengan sebelumnya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan lagi, atau apa yang komputer harus lakukan? Langkah 7 apa? Iterasi iterasi atau perulangan itu Selesai. berhenti, selesai, stop. Ya, berhenti selesainya. Nah, langkah 8 ya. Cetak pusat klaster baru. Yang terakhir maksudnya itu ya. Nah, itulah hasil ya. Jadi ingat ya. Jadi 8 langkah ini itu adalah langkah-langkah algoritma K-means ya. Jadi ya, langkah pertama menentukan banyaknya klaster.
bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, seterusnya. Langkah kedua adalah menentukan pusat inisial dulu. Ya ini secara acak ya, sorry. Secara acak, berarti kalau ada data yang sama, ada 2 orang misalnya atau 3 orang atau 4 orang yang membuat klaster acak inisial, pasti beda-beda hasilnya. Ya tidak ada masalah sih. Ya, beda-beda semua inisialnya antara satu orang dengan orang lain, peneliti satu dengan peneliti yang tidak ada masalah, karena nanti kan diupdate gitu ya, diupdate. Nah, nanti pada akhirnya ketemu pada pusat klaster yang sama. Setelah diterasi, kalau sudah konvergen, maka hasilnya pasti sama, walaupun nilai awalnya atau inisialnya berbeda-beda. Oke, kemudian setelah dapat pusat inisial, lakukan hitungan jarak untuk setiap observasi, kemudian tentukan anggota dari setiap klaster, kemudian hitung lagi pusat yang baru menggunakan rata-rata. Nah, jika pusat yang baru ini berbeda dengan pusat sebelumnya, maka ulangi langkah 3, hitung lagi jarak setiap observasi terhadap pusat yang baru lagi. Tentukan lagi elemennya, observasi ini masuk di klaster mana. Setelah itu hitung lagi pusat yang baru untuk setiap klaster baru tersebut. Nah, kalau pusatnya masih berubah, ya ulangi lagi langkah 3 sampai langkah 5 ya. Nah, kalau misalnya sudah tidak berubah, ya iterasinya berhenti. Cetak biasanya, itu biasanya yang terakhir. Cetak pusat klaster baru tersebut. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, misalnya kalau kita hitung langkah satunya ini, nah, ambil maki pusatnya. Pusat inisialnya ini apa nih? Misalnya ya, saya mau jadikan ini saja misalnya 2 klaster. Jadi K sama dengan 2 nih. Nah, K-nya sama dengan 2. Pusat inisial. P10-nya misalnya saya pakai misalnya 2,5. Nah, itu pusat klaster yang pertama. Pusat klaster yang kedua adalah itu inisial ya. Misalnya 7,6 ya. Ini kan inisial gitu. Ya terserah nanti hasil Anda membangkitkan bilangan acak yang bulat saja. Itu ya, berapa sihnya tidak ada masalah. Nah, inilah pusat klaster inisial. Nah, kemudian selanjutnya saya hitung aset 1 ya. Aset 1 terhadap jarak pusat 1 berapa jaraknya? Coba aset 1 D aset 1 ya dengan pusat 1. Itu jaraknya berapa tuh? Akar dari berapa aset 1 tadi ini datanya? 7 ya. 7 dengan 2. Jadi ya 2,5 itu berarti kriteria satunya 2, kriteria 2-nya 5. Kalau pusatnya 7,6 berarti kriteria satunya 7, kriteria 2-nya 6. Jadi jaraknya aset 1 terhadap pusat 1 berarti berapa tadi? 7 dikurang 2 pangkat 2 ditambah dimensi 2-nya berapa tadi? 9 ya. 9 dengan 5. Jadi 9 dikurangi 5 pangkat 2. Diakarkan. Berapa jaraknya nih? 7 kurang 2 berarti 5 pangkat 2 ya. Ditambah 9 kurang 5, 4 berarti 4 pangkat 2. Coba nih. Hasilnya berapa nih? Sama dengan akar 25 ditambah 16. Jadinya berapa? Akar 41. Itulah jarak aset 1 terhadap pusat 1, yakni pusat 10 ya. Pusat 10 ini. Oke, sekarang kita menghitung jarak aset 1 terhadap pusat 2. Hasilnya berapa? Yaitu akar dari 7 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah
9 dikurangi 6 pangkat 2. Ya, hasilnya berapa nih? Akar dari 7 kurang 7, 0 pangkat 2 ya. Ditambah 9 kurang 6, 3 pangkat 2. Hasilnya berapa nih? Adalah 3. Nah, kalau Anda melihat jarak antara aset 1 terhadap pusat 1, ya ini akar 41. Akar 41 sekitar 6, sekian ya. Katakanlah berapa ya? 6, bla 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 bla. Nanti untuk sendiri ya. Kemudian jarak aset 1 terhadap pusat 2 inisial yaitu 3. Jadi dengan demikian kita simpulkan bahwa aset 1 ini pada iterasi pertama itu adalah anggota kelompok klaster mana? 1 atau 2? Klaster 1 atau 2 nih? Ayo, jawab. Berapa klaster? 2, Pak. 2. Karena aset 1 lebih dekat dengan pusat kedua. 3 toh? Aset 1 dengan pusat ke-1 jaraknya 6, berarti ini aset 1 masuk kelompok 3. Oke, seterusnya ya. Jadi lakukan yang sama untuk aset yang lain, kemudian tentukan klaster yang baru, kemudian pusat yang baru, kemudian hitung lagi seterusnya sampai selesai. Oke, jadi silakan dilanjutkan, ini menjadi tugas ya. Nanti simpan di sekolah hasilnya. Nah ini datanya. 79, 32, 54, 87, 22. Bikin dalam 2 atau 3 klaster. Ya, oke. Baik, berhubung waktunya sudah hampir selesai ini, saya kasih kesempatan untuk satu pertanyaan saja barangkali. Silakan kalau ada yang masih ada yang belum jelas konsep dari algoritma Kemins ini, silakan ditanyakan. Semua jelas ya? Nggak ada yang bertanya nih. Sudah jelas semua ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu silakan dicoba dulu ya. Jadi silakan dikumpul di sekolah dan juga di email saya yang biasa Anda kumpul tugas. Nanti saya cek apakah sudah paham. Nah, kalau sudah paham semua anggota kelompok, maka selanjutnya Anda mengerjakan studi kasusnya. Oke, baik. Saya pikir itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat dan secepatnya diselesaikan tugasnya. Setelah itu kita lanjutkan ke studi kasus pertama. Saya pikir itu dulu barangkali hari ini. Semoga kalian